Makanya mungkin teman-teman yang menonton video ini pernah mengalami diberikan fungisida A sampai Z namanya ya, tetapi kok masih saja. Untuk perkembangannya seperti ini teman-teman ya. Sebagian sudah mengalami pecah cabang seperti ini. Untuk serangan hama maupun serangan jamur dan serangan bakteri sangat minim sekali. Bukan berarti tidak ada serangan, tetapi cukup bisa kita kendalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Sukses Tani TV. Semoga teman-teman yang sedang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dan dimudahkan dalam mencari rezeki yang berkah. Update perkembangan tanaman cabai rawit dari Habanero dengan merek dagang Brontoseno, dan jenisnya cabai rawit tipe merunduk. Kondisinya sampai dengan di umur 35 hari setelah tanam seperti ini. Yang sebelumnya saya sudah bagikan pengalaman-pengalaman cara budidaya tanaman cabai dari pemupukan pertama hingga keempat di masa vegetatif. Dan yang saya lakukan ini menanam cabai tanpa menggunakan pupuk dasar. Saya hanya membuat gulutan dan menaburkan sedikit kapur dolomit. Untuk perkembangannya seperti ini teman-teman ya. Sebagian sudah mengalami pecah cabang seperti ini. Untuk serangan hama maupun serangan jamur dan serangan bakteri sangat minim sekali. Bukan berarti tidak ada serangan, tetapi cukup bisa kita kendalikan. Dan hari ini saya akan sedikit berbagi trik saya dalam menghadapi serangan jamur maupun serangan bakteri di saat cuaca yang sampai dengan hari ini masih belum menentu. Terkadang malam hujan, terus siangnya itu sangat terik sekali. Itu biasanya tanaman cabai kita rentan sekali terhadap serangan jamur maupun bakteri, sehingga menyebabkan bercak pada daun dan bahkan bisa menyebabkan kematian pada tanaman cabai kita. Tetapi sebelum saya sedikit berbagi trik, mari kita lihat sama-sama terlebih dahulu bagaimana perkembangan tanaman cabai ini yang saya tanam tanpa menggunakan pupuk dasar kimia maupun organik. Untuk perkembangannya sampai dengan hari ini, mari kita lihat sama-sama teman-teman ya. Untuk cabangnya sudah pecah sebagian seperti ini, bahkan sudah mengeluarkan bakal bunga maupun bakal buah. Dan tanaman cabai ini sekarang umurnya sudah 35 hari setelah tanam. Untuk perawatannya itu sudah saya bagikan di video-video pengocoran pertama hingga pengocoran terakhir di masa vegetatif. Dan mohon maaf sekali, mungkin ada beberapa yang saya tidak sempat untuk memvideokan cara saya budidaya tanaman cabai itu melalui via spray. Tetapi untuk teman-teman bisa melakukannya itu pertama-tama cek dulu kondisi tanamannya, apakah tanaman teman-teman itu terserang jamur maupun bakteri, dan apakah tanaman teman-teman itu mengalami kekurangan nutrisi. Itu bisa kita sesuaikan kondisinya ya teman-teman ya, untuk penyemberian nutrisi, fungisida maupun insektisidanya. Mohon maaf sekali saya tidak sempat memvideokan karena memang keterbatasan waktu. Tetapi saya di sini akan sedikit berbagi trik-trik atau cara untuk mengendalikan serangan jamur, bakteri. Itu ada beberapa hal yang harus pertama kita perhatikan, yaitu adalah medianya. Baik teman-teman, kita langsung saja ke topik pembahasan cara
untuk mengendalikan serangan jamur maupun bakteri. Pertama-tama mari kita lihat dahulu contohnya seperti ini teman-teman ya. Saya akan carikan sebentar tanaman cabai yang mempunyai gejala serangan jamur maupun bakteri. Bentar, saya cek-cek dulu. Nah ini teman-teman. Nah ini adalah serangan jamur maupun serangan bakteri. Jadi kita tidak usah raba-raba ini serangan bakteri atau serangan jamur. Kita simpulkan saja ini karena serangan bakteri dan serangan jamur. Jadi dua kita simpulkan teman-teman ya, nggak usah diraba-raba ini gara-gara bakteri atau gara-gara jamur. Kita simpulkan saja ini serangan jamur maupun serangan bakteri, nanti untuk mempermudah kita dalam pengendaliannya. Jadi begini teman-teman, jamur maupun bakteri itu akan cepat berkembang biak ketika pada saat musim hujan. Tapi bukan berarti air hujan yang salah teman-teman ya. Jadi bakteri maupun jamur itu akan cepat berkembang biak ketika media ini mengalami kelembapan yang tinggi. Yang selanjutnya adalah pH pada medianya ini mengalami penurunan angkanya atau penurunan angka pH-nya. Itu dapat menyebabkan bakteri maupun jamur itu akan mudah berkembang biak, sehingga jamur maupun bakteri itu akan menyusup ke bagian tanaman cabai kita, lalu akan menyerang ke batang, ke daun, bahkan ke tunas-tunasnya ini, yang menyebabkan tanaman cabai kita seperti ini bercak daun. Jadi langkah pertama yang harus kita ambil adalah jangan fokus untuk memberikan bahan-bahan atau obat-obatan maupun fungisida. Yang pertama kita fokuskan adalah netralkan dulu pH tanahnya. Apapun ceritanya teman-teman ya, mau kita spray tanaman ini pakai fungisida 1 karung pun, kalau pH pada media ini drop, tentu saja jamur maupun bakteri itu akan terus berkembang biak, sehingga akan terus menyerang tanaman cabai kita, sehingga pemberian fungisida maupun bakterisida itu akan sia-sia apabila medianya ini tidak kita perhatikan pH-nya. Jadi kesimpulannya adalah, pertama teman-teman cari bahan, terserah bahan apa aja, yang penting dapat menaikkan pH pada medianya. Ketika sudah kita berikan bahan-bahan tersebut, baru kita lakukan pemberian nutrisi fungisida maupun bakterisidanya. Dan untuk pemberian fungisida maupun bakterisidanya kita lakukan secara rolling teman-teman ya. Misalnya seperti ini, 2 hari teman-teman gunakan fungisida, nanti 2 hari berikutnya berikan bakterisida, kemudian 2 hari berikutnya kita berikan nutrisi. Nutrisi apa yang cocok untuk tanaman cabai kita ini? Yaitu adalah nutrisi yang mengandung unsur fosfat dan kalium yang tinggi. Unsur nitrogennya kita kurangi, tetapi fosfat dan kaliumnya kita perkuat. Terus kita tambahkan unsur-unsur seperti mangan, kalsium, besi, dan unsur-unsur mikro lainnya teman-teman ya. Di toko-toko pertanian itu banyak kok pupuk-pupuk yang mengandung unsur mikro. Jadi kalau pH ini kita sudah benari atau kita sudah netralkan, maka untuk pemberian fungisidanya itu akan mudah terserap oleh tanaman ini, sehingga jamur itu akan stop untuk melakukan penyerangannya. Jadi seperti itu teman-teman ya, jangan fokus ke fungisidanya dulu, tapi fokuskan dulu pada medianya dulu. Karena apa? Percuma teman-teman berikan fungisida mau sekarang mau berapa kilo saja, kalau medianya itu drop ya pasti serangan jamur itu akan melakukan serangan terus menerus. Makanya mungkin teman-teman yang menonton video ini pernah mengalami sudah diberikan fungisida A sampai Z namanya ya, tetapi kok masih saja serangan jamur itu masih merajalela pada tanaman cabai. Itu adalah pengalaman yang sudah saya terapkan teman-teman ya. Jadi mungkin seperti itu saja teman-teman ya singkatnya. Nanti saya akan bagikan lagi video-video
pemupukan tanaman cabai di saat masa generatif, dan ini sedang pada fase peralihan dari vegetatif ke generatif. Kita bisa lihat kondisi tanamannya adalah sudah melakukan pecah cabang. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita bisa lihat sama-sama, bagus tidak, jelek pun silahkan teman-teman nilai sendiri bagaimana perkembangannya, karena saya menanamnya ini tanpa menggunakan pupuk dasar kimia maupun organik. Saya hanya mencukupi kebutuhan tanaman ini mulai sejak saya memindahkan tanaman cabai ini. Baik teman-teman, mungkin sampai di situ saja videonya. Apabila ada kata-kata saya mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini sudah sore, sudah mau maghrib. Mungkin videonya sampai di sini saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.